Ya. Oke, jadi kalau kita cek, misalnya dia lebih sakit, ya. Oke, abduknya sakit, kira-kira 70 derajat. Nah, kita gerakin, ini dia lebih sakit lagi, cuma bisa misalnya 20 derajat, ya, sementara ini 60 derajat, berarti kan abduksi, eksternal rotasi paling terbatas pada abduksi. Itu internal rotasi biasanya dia bisa lebih dari 60, lebih dari eksternal rotasinya. Ya. Nah, kalau itu berarti namanya pola kapsuler. Kalau pola kapsuler berarti kapsul sendinya, ya. Nah, cuman ada kasus yang lebih spesifik, yaitu kapsulitis adhesiva, di mana kapsulnya itu selain mengkerat atau tight atau menegang, dia juga lengket, ya, makanya disebut adhesiva. Ya. Nah, maka seperti yang kita bilang kemarin, kita bisa berikan translasi, kita juga bisa berikan ya, ini translasi, ya. Kita juga bisa berikan traksi, ya. Oke. Lalu sendinya yang kita berikan bisa di scapulotorakal, sternoklavikular, ya. Lalu acromioclavikular, dan tentu saja di glenohumeral. Ya. Oke. Nah, sekarang ya, yang paling penting kan eksternal rotasi sama abduksinya, ya. Maka kita posisikan dia dalam posisi tidur. Oke, posisi tidur, karena tengkurap, ya, karena dalam tengkurap itu untuk eksternal rotasi, ya, ini yang paling penting, dan nanti juga bisa juga untuk abduksi, ya, walaupun abduksi ini bisa dalam posisi terlentang juga. Oke, kita coba dalam posisi tengkurap dulu. Oh, bawa ini lepasnya nggak bawa sih, nggak apa-apa. Oke. Nah, posisinya adalah tangannya di samping sini, ya. Oke. Nah, dia lebih nyaman kalau ya, di sini tangannya. Oke. Ya, misalnya yang kanan, ya. Kita mau nambah untuk eksternal rotasi, ya. Berat tangan dia, jadi kalau eksternal rotasi itu, ya. Nah, misalnya saya taruh dalam posisi, jadi tangannya begini. Kalau begini, ya, misalnya saya tidur, ya. Nah, ini posisinya dia gini. Kalau begini dia eksternal rotasi. Nah, ini netral, ya. Jadi kalau saya taruh begini, ini internal rotasi. Nah, kalau begini eksternal rotasi, ya. Oke. Nah, eksternal rotasi itu gerakannya roll-nya
atau apa ya istilahnya, ya rollnya, masih ingat nggak kalau yang gerak itu yang cembung, ya berarti berlawanan. Ya, jadi kalau rollnya ke belakang, jadi kalau ini saya ke sana, ini dia akan ke arah depan, ya, ke arah belakang. Ini kan muter gini. Jadi misalnya gini, nah ini dia akan muter gini. Nah, jadi slide-nya saya arahin ke depan, ya, karena selalu berlawanan, ya. Walaupun nggak pure seperti itu, tapi ini masih diterima sampai saat ini. Jadi memang kalau cembung bergerak pada cekung itu roll slide-nya berlawanan, ya. Oke, lihat aja geser. Nah, oke, next ya. Nah, ini kita raba. Yang paling gampang ini adalah clavicula. Clavicula di ujungnya sini ada acromion, ya, ketemu dengan acromion. Nah, terus kita tarik samping sini, ya, kira-kira 1-2 jari. Nah, ini kita akan ketemu dengan apa namanya, caput humerusnya, ya, ke arah samping. Tapi kalau ke arah depan dari acromion, 2 jari akan ketemu coracoid. Ini coracoid. Ya, sekarang saya untuk ini, maka saya tangan saya bukan di ini, kalau di sini saya pegang scapula. Ya, jadi tangan saya di sini. Nah, ini saya megang kaputnya. Ya. Lalu, ya, kalau menurut Altenburn kemarin, karena dia lengket kapsulnya, untuk menambah ROM harus diberikan traksi. Nah, biasanya dia, oke, pasiennya misalnya, ini ya, abduksinya cuma bisa segini misalnya, ya, abduksinya cuma bisa segini, rotasinya nggak bisa, rotasinya dikit banget. Maka saya bisa berikan rotasi, traksi plus ini translasi, saya dorong ke bawah. Tangan saya yang kanan memberikan traksi, ya, ke arah mana, ya. Kalau cembung yang bergerak itu nggak terlalu masalah untuk arah, kecuali kalau cembung yang bergerak. Kalau cembung yang bergerak, ya, saya tarik ke sini aja udah ada space, ya. Saya tarik ke sini, atau saya agak tarik ke sini juga nggak masalah, ya. Oke, saya tarik lurus saja sesuai humerusnya, ya. Yang penting saya kasih traksi kalau di sendi yang cembung, lalu saya berikan translasi. Maka sering dikenal sebagai traction and translation mobilization pada Altenburn, ya. Traksi lalu kita kasih translasi. Traksi kita kasih translasi. Ya, boleh nggak tanpa traksi? Boleh aja. Nih, translasi, relax. Translasi, relax. Sakit nggak? Kalau misalnya saya tarik ini, traksi, terus kemudian translasi, lebih enak mana? Lebih enak interaksi, ya. Ya. Jadi kita bisa mengurangi nyeri plus menambah ROM, ya, dengan efek kita berikan traksi. Tangan saya yang kanan memberikan traksi, ini memberikan translasi, ya, supaya kalau dia bergerak ke atas atau ke belakang, ya, ini saya dorong ke depan, ya, translasinya supaya bagus, ya. Nah, ini juga bisa untuk gerakan horizontal
abduksi. Horizontal abduksi itu tangannya gini, ya, 90 derajat, lalu ya ke sini horizontal adduksi, ke sini horizontal abduksi. Ya. Jadi ini kemana keterbatasannya aja ya. Jadi misalnya dia terbatas misalnya di sini, aduh, saya udah terbatas, oke, kita taruh sini, ya, kita fraksi, lalu kita beri translasi, ya. Tapi kalau dia masih bisa sampai sini, maka ini berarti saya naikin, ya. Terus kemudian untuk horizontal ABD, ya. Nah ini horizontal ABD, sama horizontal ABD, ya. Gerakannya humerusnya ke belakang, roll, maka slide-nya ke depan. Slide translasi sama, ya. Slide, ya. Oke, tangan saya di sini, saya menggerakkan dia untuk horizontal abduksi, lalu saya berikan translasi, ya. Oke, tarik lagi, saya beri translasi sampai titik keterbatasannya. Ya, sama yang di sini tadi. Oke, ini saya berikan fraksi, lalu saya translasi sampai nanti dia misalnya keterbatasannya di sini dia terbatas. Oke, untuk menambah ROM-nya maka saya pakai tangan saya posisinya di sini, lalu saya naikin, ya. Oke, dia terbatasnya di sini, saya lakukan fraksi, translasi, fraksi, translasi, fraksi, translasi, ya, sampai titik akhir, ya, ROM-nya. Oke, sekarang terlentang. Ya, sekarang berapa? Enggak, Pak. Mau dibesarin. Harus di stop. Udah Enggak, kalian enggak handscreen-nya enggak minta? Ada. Kalau bisa kita ini ya. Share stop dulu ya. Ya boleh. Nih, lu mau ngapain dah? Ini emang udah boleh stop. Jadi langsung bisa jadi speaker gitu loh di laptop. Di spotlight aja biar bisa gede. Iya di spotlight. Ini slide-nya masih kepake nggak? Nggak pakai slide nggak? Nggak pakai slide. Berarti langsung share aja yang Angel sama yang Ada. udah kan? Ini aja ya, sama yang gua. Itu suara doang kan? Bukan. Partisipan kan ada dua itu. Kok nggak muncul? Yang ada lagi. Yang bawah. Tuh, kok malah gini? Bukannya bagus yang satu tadi? Lu mau yang satu atau dua? Lu mau fokusin yang mana? HP mana yang mau fokus? HP mana yang mau fokus? Yang Angel atau gua? Gua aja deh. Angel di remove aja. Dua-duanya aja. Allah. Angel. Oke, selanjutnya ya. Kok Angel off? Kok Angel off? Yang keterbatasan ya. Pertama kita lokasi, kedua abduksi. Nah, abduksi itu terbatasnya di mana? Oke, misalnya ya. Di sini aja udah nyeri, ya. Maka ininya kemana? Rollnya ke atas, tuh. Berarti kita kasih slide ke bawah. Oke, ini tangannya kita pegang di sini. Lalu saya tangan kiri saya narik ya untuk memberikan
traksi. Ya. Oke. Ini traksi, lalu tangan saya yang ini pegang kaputnya untuk ngasih translasi. Dorong. Relax. Traksi, lalu translasi. Nah, pada kenyataannya, biasanya kalau saya di klinik itu saya kombinasi. Jadi, saya kasih traksi dan translasi, tapi metode Medline translasinya kita kasih osilasi. Ya. Oke. Traksi, translasi, saya kombinasi dengan osilasi. Saya dorong ke arah bawah, ke arah translasinya itu dikasih osilasi. Traksi, translasi dengan osilasi. Jadi ini bisa menambah ROF plus mengurangi nyeri. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke internal rotasi. Ya. Oke. Nah. Ya. Sekarang internal rotasi berarti ya. Dari posisi netralnya seperti ini, ya. Nanti kemana keterbatasannya? Ya. Oke, segini. Ya. Atau internal rotasi ke sana tadi kan sudah. Sekarang internal rotasi, oh dia terbatas segini. Oke. Berarti kita sanggah tangannya seperti ini juga sama. Lalu ini bisa dinaikin bednya. Bednya ini bisa naik turun. Coba tolong dulu. Kalau film situ aja. Enggak ke sini. Cepet dulu aja kali ya. Laptopnya bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Meninggoy. Kalau dicabut lagi ya mau Pakai itu aja. ngobrol. Di sana ya? Enggak, sementara nggak usah pakai ini. Kalian laptopnya di bawah situ bisa nggak? Resan nggak? Oke. Sebenarnya sih sama aja ya. Di mana keterbatasannya? Oke. Cuman PR-nya adalah ini harus kita naikin sebenarnya. Ya, kalau kita nggak naikin, saya pinjam itunya, kursi. Nggak kayak ini kursi. Ya. Kalau nah, pun mana turun. Pendek. Udah pada bawah, Pak. Yang ini, Pak. Wow. Itu nggak sih yang barang dia yang oleh. Oke, nggak apa-apa, dilanjut aja. Sekarang tolong naikin bednya. Ini kan sudah bisa dicolokin kan? Ya, naikin bednya. Oke. Naik ya. Tadi maksud saya ini adalah misalnya dia terbatas di sini terus. Jadi saya traksi gini, ya. Lalu kemudian saya kasih transaksi ya. Oke. Oke, stop. Nah, masalahnya adalah saya nanti harus buntu gini. Ya, jadi ya kadang kita harus menyesuaikan juga
kalau bednya nggak bisa naik turunin ya. Tapi kalau ada bed yang naik turun lebih enak. Oke, misalnya dia kita cek. Nah, internal rotasinya sampai di sini, ya. Oke, posisi gini. Lalu kita berikan traksi, ya. Boleh juga sih agak ke sini juga boleh, ya. Karena kan abduksinya tadi belum bisa misalnya, ya. Oke, kita tarik traksi, lalu translasi seperti ini, ya. Traksi plus translasi, traksi, translasi, atau kita kombinasi traksi, translasinya dengan osilasi. Oke. Kita lakukan aja 10 kali misalnya. Ya, 1 dorong, 2 dorong, ya. Translasinya tahan dulu tapi. Ya. Tarik, tarik, dorong. Makanya posisinya supinasi karena supaya kita tinggal dorong ke bawah. Yang tadi ini kan translasinya ke arah posterior, makanya dia posisinya supine. Yang tadi translasinya ke arah anterior, kalau posisinya dia begini kan berat, ya. Makanya posisinya tengkurap. Oke, ya. Semuanya sudah translasi. Boleh juga ditambah untuk horizontal abduksi kalau memang dia ada masalah. Rollnya ke sana, berarti ya. Saya kasih traksi dulu, lalu saya kasih translasinya ke arah sini. Ya. Nah, relax. Oke. Traksi, lalu translasinya saya dorong ke arah lateral. Karena dia ke arah medial, rollnya beratnya ke lateral atau translasinya, ya. Oke. Sekarang untuk glenohumeral sudah selesai. Bisa untuk atriumio-clavikular atau seno-clavikular biasanya saya nggak lakukan karena di klinis biasanya yang penting adalah glenohumeral dan scapulotorakal. Nah, sekarang kita masuk ke scapulotorakal. Oke. Coba ada pesanan? Enggak, tidak. Ada pesanan. Ya, tadi bukan. Ya. Oke. Ya. Ada pesanan ini? Oke. Oke, ya. Ini scapulotorakal itu, jadi ini torak, ini ribsnya, terus ini scapulanya, ya kan? Nah, ini harus kita mobilisasi, gerakin naik turun. Jadi ini torakalnya kita gerakin naik turun, naik turun, naik turun. Ini untuk translasinya, ya. Kita gerakin juga ke lateral dan medial, ya. Tapi supaya lebih efektif, maka kita berikan traksi. Jadi ini ribsnya, ya. Terus ini scapulanya, ya. Ini harus kita jauhkan. Nah, scapula ini ada yang bentuknya jauh begini, terus ada yang ke depan, thoracoid. Nah, thoracoidnya yang kita dorong. Kita dorong untuk kita berikan traksi. Ya, ini clavikula. Ya, ini acromialnya. 2 jari di bawah. Nah, ini thoracoid. Rasa? Oke. Kita pakai tenar, ya, untuk mendorong prosesus thoracoideus. Ya, ya. Oke, posisi kita duduk di sini, lalu kita dorong thoracoidnya,
Terus tangan yang kiri nanti untuk translasi ya. Oke, relax dulu. Ya. Ya. Ya, ini ya. Skapulanya akan bergerak. Karena saya berikan traksi. Oke. Ini sudah saya. Oke. Ya, ini saya kasih traksi. Ya. Lalu ya. Traksi. Lalu kemudian ini saya kasih translasi. Translasinya bisa ke bawah, atas dan bawah. Bisa juga translasinya ke lateral dan medial. Ya, karena kalau ada keterbatasan abduksi, ya, ini nggak cukup dengan glenohumeral. Kenapa? Karena pada saat 0 sampai 30 itu yang bergerak glenohumeral, tapi 30 sampai 110 itu 100 atau 110 itu atau 120 itu yang bergerak adalah skapula yang disebut sebagai skapula humeratum. Ya, nanti 120 sampai 180 bergerak sama-sama lagi, hampir sama. Tapi 30 sampai 120 itu yang justru yang lebih banyak bergerak skapula teratal. Kalau nggak kita terapi ya gimana? Nggak akan ada penambahan. Ya. Oke, ya, itu mobilisasi pada bahu, ya. Nah, gangguan pada bahu selain kapsulitis adhesiva ada juga, oke, ya. Ya, kalau kapsulitis adhesiva kan dia nggak bisa gerak sampai ke atas, ya. Terus kemudian nggak bisa eksploitasi, ya. Sorry, eksploitasinya nggak bisa, paling terbatas, terus nggak bisa abduksi, nggak bisa. Ya. Jadi ciri khasnya gerak kemana aja sakit, kecuali rekiescensi. Ya. Oke, terus ada juga kasus yang disebut shoulder impingement. Ciri khasnya adalah dia angkat segini sampai 80-90 nggak ada masalah, tapi lebih dari 90 sampai 120, nah itu ada iritasi, lalu kemudian 120 juga hilang. Nah itu bisa dua hal, bisa karena ada penjepitan pada bursa, bisa karena ada penjepitan pada tendonnya. Nah untuk treatmentnya, ya misalnya, ya kita abduksikan, ya. Oke, dia di sini nggak ada sakit, baru dia di sini ada nyeri, ya. Maka kita berikan traksi, ya. Traksi pada saat abduksi, ya. Nah, oke. Kalau kita berikan traksi pada saat abduksi nyerinya berkurang, kemungkinan karena bursa yang terjepit, karena ketika ditraksi tidak ada penjepitan bertambah, ya. Oke, jadi bukan tendonnya. Nah, jadi dari sini sudah mulai kita traksi, lalu kita tarik, terus traksi, lalu kita abduksikan, ya, sampai titik yang tadi dia, nah 120 ini, ya. Tapi sebelum 90 sudah kita tarik. Nah, 90 dapat sampai 120. Ya. 90 traksi sampai 120 kita traksi. Kalau emang ada bursa, nggak perlu ada translasi, ya. Karena masalahnya adalah di traksi. Oke. Nah, kalau sudah kita berikan traksi, ya, nanti masuk ke terapi latihan, ya. Nanti kan latihan di ini juga, ya, nanti diajarkan misalnya untuk bahu, ya, bisa dengan megang apa ya, sesuatu yang berat, misalnya setrika gitu, nanti pasiennya disuruh pegang ini ya, atau meja atau apa, terus dia suruh mengayun gini sambil pegang sesuatu supaya terjadi traksi plus ada
gerakan, ya, gerakan ngayun aja, gini, ya, atau muter gini, boleh, atau ke samping sini, ya, ke samping sini atau depan belakang. Nah, ini pendulang exercise fungsinya adalah gerakan dengan traksi sehingga ketika dia gerakin lagi, oh ya, sudah bebas, apa namanya, tidak ada iritasi. Ya. Tapi kalau yang kena tendon, nah nanti ada exercise-nya lagi yang lebih spesifik nanti dibahas di terapi latihan. Kalau untuk manual terapi, kalau memang dia masalahnya di tendon, ya bisa kita berikan traksi juga sama seperti bursa tadi, ya, tapi exercise-nya nanti beda. Ya, tapi yang lebih efektif ketika diberikan treatment traksi adalah kalau ada pendidikan pada bursa. Ya. Oke. Berikutnya, sorry, bentar ya, saya cek dulu apa. Kita share screen dulu. Ya, kapsulitis adhesiva sudah. Oh, masalahnya sih umumnya cuma itu sama ini ya, shoulder impingement. Nah, nanti shoulder impingement bisa kita lakukan mobilisasi dengan mobilization with movement, ya. Oke. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Untuk mobilisasi yang kedua, ya, ini adalah mobilisasi yang sedikit berbeda. Ini adalah mobilization with movement. Jadi pasiennya harus bergerak, ya. Kita membantu untuk ini ciri khasnya ya. Kalau tadi, ya, pasiennya pasif diam aja, kita yang ya gerakin. Nah, kalau mobilization with movement ini pasiennya aktif, ya. Misalnya dia ada shoulder impingement, ngangkat ke atas dia sakit, ya, atau ke atas ini dia sakit, ya, tapi tidak ada pola kapsuler. Nah, kemungkinan dia ada shoulder impingement, maka kita berikan treatment. Yang pertama adalah oke, yang pertama dia dalam posisi duduk, ya. Tolong pendekin. Bednya pendekin. Ya. Oke. Ya, misalnya dia yang gerak yang kiri ya, sesuaiin aja. Kiri, ya, dia ada nyeri di sini, ya. Angkat gini, sakit, ya. Maka saya berikan, saya suruh dia tetap gerak, ya. Tapi saya koreksi sendinya, ya. Pertama, saya berikan stabilisasi pada skapulanya, ya. Oke, ini skapulanya ditahan. Oke, coba gerak ke atas. Nah, lalu tangan saya ini mengkoreksi dengan memberikan dorongan, ya, pada acromioclavicularnya. Oke, coba naik. Nah, ya, ini stabilisasi, ya. Acromioclavicularnya saya dorong ke arah, bukan ke lateral, juga bukan ke posterior, tapi oblik, ya, posterolateral, ya. Oke, coba angkat, ya. Tangan kamu tetap lurus ke atas, tapi saya, oke, yuk, ya, balik, ya, lagi.
Terus, ya. Oke, lagi. Ya, balik. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Lalu bisa juga kalau ini kan tadi gerakan open kinematic chain, ya. Plus ciri khas dia yang kedua selain ada gerakan harus justru sendi yang digerakin itu harus ada compression. Ya, kalau tadi kita berikan traction, kalau ini malah justru dikompresi supaya tahu kan memang muncul nyerinya itu pada saat lutut misalnya, kan pada saat di bahu juga lebih sering pada saat ke atas ini kan ada kompresi. Jadi biarin aja kompresi. Jadi bisa dia sambil pegang dumbbell, angkat terus kita koreksi. Ya. Kemudian kita juga bisa pakai belt. Ya, oke, saya mau ke situ dulu. Tolong videoin. Oke, yuk, pasiennya. Ya, ada pesan. Oke, ya. Ini ada juga. Ini. Aku mau ngapain Jaya mau ngancurin. Oke, ya, tangannya ke atas. Ya, misalnya dia di sini, dia udah mulai nyeri, ya, dia tetap gerak, ya. Lalu ini kita masukin ya, kita masukin ke sini, ya. Oke, nah, dia tetap gerak ke apa namanya, untuk gerakin ke atas, lebih tingginya. Tapi dia nggak gerak ke atas ini, tapi dia melakukan nanti gerakan seperti duduk. Ya, nah otomatis kan dia nambah LM-nya. Nah ini yang disebut sebagai close kinematic chain. Ya, oke. Lalu saya memberikan tambahan, ya, dengan belt ini. Ini kan tadi sama ya, kayak tadi kan arahnya ke postur lateral. Tapi saya kasih apa namanya, stabilisasi di skapula tetap. Oke, coba yuk. Nah, ya, lagi, ya, itu aja. Jadi saya teman, oke lagi. Nah, saya ikut. Oke, naik lagi, ya, oke, ya. Jadi ini mempermudah tugas kita. Ya, lagi, beltnya taruh di bahu kita. Nah, terasa ya, terasa banget lagi. Oke, nah, seperti itu. Nah, ini mobilisation with movement. Ini memang istilahnya mengencourage berdasarkan penelitian itu lebih baik daripada yang pasif tadi. Ya. Namun dalam beberapa kondisi yang pasif tadi masih perlu kita lakukan, termasuk shoulder ini. Oke. Nah, sekarang coba kamu pegang ini skapula kiri pakai tangan kanan. Ya, pegang skapula kanan pakai tangan kiri. Skapula kanan pakai tangan kiri. Ya, oke. Ya, enggak terlalu sakit. Yang kanan? Oh, ini normal. Ya. Tapi biasanya yang kanan itu lebih terbatas ya.
Oke. Saya coba, misalnya dia yang kanan. Ya. Oke, berarti saya dari sini sekarang. Oke. Misalnya dia keterbatasannya tadi ya. Untuk ke sini ya, terus sama kalau ke sini sakit. Nah, oke. Dia cuma bisa sampai sini misalnya. Maka kita suruh dia untuk misalnya pakai handuk. Ya. Anggap aja ini handuk. Pegang. Terus diangkat nanti ya. Ya, tangannya angkat ke atas. Ya. Nah, pakai tangan kanannya itu ya. Angkat ke atas itu ya. Nah, dia disuruh gerak begitu. Lalu kita bantu dengan gerakan traksi, ya. Benar? Bisa pakai tangan, tapi akan lebih bisa. Badannya bisa. Ya. Ya, oke. Nah, kita bantu pakai bel. Ya. Oke. Ya, pakai bel seperti ini. Lalu belnya ini kita injak supaya memberikan traksi. Ya, oke. Nah, relax, ke sana. Oke, belnya kita injak. Oke, yuk dorong. Ya, oke. Terus, ya sebentar dulu, tahan dulu. Oke. Lalu saya stabilisasi. Ya, tangan saya masuk ke sini. Saya dorong ke arah media untuk memberikan stabilisasi. Oke, yuk. Angkat. Ya, sambil ini saya bantu. Ini bisa saya bantu pakai ini. Yuk. Ya, lagi. Yuk, lagi. Jadi saya nggak perlu tarik ini. Tapi bisa juga saya berikan tangan kanan saya ini selain dorong juga memberikan traksi. Yuk. Nah, saya kasih traksi. Ya. Traksi plus translasi. Ya. Translasi ke arah sana. Ya, tapi yang penting adalah traksinya. Ya, oke. Kalau udah gitu, sekarang pegang sakungannya, ini akan lebih mudah. Ya, oke. Ya. Sekarang, oke. Tiduran lagi. Kepalanya sini aja. Tidur turun tangan aja. Sini kepalanya. Ya. Nah, kadang-kadang ya gerakannya ini sampai atas gini, ya. Misalnya yang kiri, nah kiri ini saya bisa sentuh sampai sini, yang kanan nggak bisa maksimal. Nah, jadi di NROM-nya, ya, atau misalnya ke belakang, ya. Nah, ini bisa sampai fleksibel ke sana, yang ini mentok misalnya. Nah, itu berarti di akhir ROM bisa kita berikan gerakan manipulasi. Ya. Coba tidur apa namanya? Duduk dulu. Nah, tadi kan pada saat abduksi ini kita mobilisasi ya. Traksi, terus kemudian translasi ke bawah ya. Nah, tapi sekarang dia udah bisa nih. Nah, tapi ada keterbatasan di sini ya. Nah, ini di sini baru kita pakai grade 5 yaitu manipulasi. Jadi relax. Taruh. Oke. Nah, taruh tangan ini. Ya, oke. Nah, pada saat begini, oke. Tarik nafas. Buang. Ya. Nah, kita kasih dorongan ringan aja. Ya. Segini aja. Misalnya kan dia ketebalannya di sini. Oke, tarik nafas. Buang. Ya. Nah, kita kasih apa?
thrust yang namanya. Thrust itu dorong tekanan yang kuat di akhir RON untuk menambah RON-nya. Jadi semacam translasi tapi yang cukup sekali aja. Ya. Ada itu. Pernah? Enggak. Oke. Nah, sekarang untuk scapulotorakanya ya, hidup tentang. Nah, tadi ya, ini ribs ya. Lalu ini sorry kembali. Terus di belakangnya ini baru ada scapula. Nah, ini kita bebaskan perlengketannya karena selain di glenohumeral juga bisa di scapulotorakal. Ya. Caranya coba turun sedikit. Ya, oke. Tangannya di sini di leher. Ya. Oke. Ya. Lalu geser sedikit sini. Miring ke sana. Geser lagi. Ya, oke. Ya, ini tangannya di sini. Lalu tangan kita masuk ke sini. Ini kan nah, kita mau memberikan dorongan pada ininya, ribsnya ya. Jadi saya taruh ini di ribsnya, tangan saya gini. Balik lagi. Sorry. Ya, betul banget ininya. Oke. Ini aja. Ya, oke. Ya, oke. Yuk, balik. Ya. Nah, kita tahan supaya dia tetap di sini, jangan begini, kalau begini kena tangan saja. Oke. Tentang aja. Nah, kurang geser ke sana. Ya, oke, good. Ya, oke. Lalu tangan saya masuk di klavikulanya sini, ya. Nah, ini ganjel lagi. Kita bikin supaya dia ke sana, maka saya ini. Nah, ini siku dia. Saya jepit terus kemudian saya bawa ke apa namanya? Arah medial, ke arah medial. Ya, saya jangan ke sini. Oke, tarik nafas. Buang. Ya. Lagi, tarik nafas. Buang. Ya. Gitu ya. Jadi kita trust. Oke, coba. Geser lagi ke sana. Geser. Ya. Oke. Relax dulu. Ya, oke. Ya. Hadap ke atas. Ya, setengah sejam. Dan apa? Buang. Ya. Ya, jadi kita berikan traksi ke bawah, tapi kita tahan di situ supaya ada gapping namanya. Ya, gapping. Ya. Oke, misalnya kiri tapi tekannya. Ya, geser ke sana. Ya, kalau ke kiri berarti tangan kita yang masuk yang kanan, ya. Lagi. Oke. Nah, lalu tangan kiri saya di sini. Ada ke atas saja. Ya, tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang. Ya. Jadi kita dorong ke bawah. Ya. Kemudian bisa juga dari sternoclavikularnya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini untuk sternoclavikular. Ya. Kita mau manipulasi clavikularnya. Jadi tangan saya di sini, pegang ini. Lalu jempol saya ini di clavikularnya dia di sini.
Nah, terasa? Ya, seperti ini. Ya, oke. Mundur aja kakinya di atas itu. Ya, gitu. Ya, ya. Jadi, lalu hadapnya dilehat ya. Ya. Nah, tangan saya ini harus ini bagian jempol ini harus kena clavicula. Nah, ini clavicula. Ya, lalu saya tarik nafas. Buang. Tadi tarik nafas. Buang. Ya, lagi. Tarik nafas. Buang. Ya. Ya, begitu. Ya. Oke, coba yang kanan. Oke. Saya pegang lagi. Kita pegang ininya, lengan bawah, ya, masukin sedikit supaya jempol kita bisa kena clavicula-nya. Ya, oke. Tarik nafas. Buang. Ya. 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 Nah, itu untuk akronim clavicula. Ya. Sebenarnya posisinya lebih ideal posisinya adalah kakinya lurus. Ya, atau di sini. Ya. Nah, mundur ke belakang sini. Nah, kalau kakinya lurus, jadi lebih mudah untuk mengangkat dia. Ya. Nah, jempol saya harus kena clavicula. Ya, seperti ini. Ya, terus kalau dia gini, dia suruh sandaran aja ke kita, terus kita angkat. Ya, tarik nafas. Ya. Nah, ya, jadi kita angkat ke atas. Ya. Oke. Sekarang kita bagi dulu cowok sama cewek atau gimana? Atau bagi setengah-setengah lah. Boleh setengah di sini, setengah di sana. Nggak usah cocok cuma laporan. Ya. Ya, cowoknya biar jadi model. Oke, yuk kita bagi dua. Lalu kita praktekkan. Soalnya berapa orang yang berdua? Ceweknya dibagi bagi empat, yang cowoknya dibagi ini aja. Empat. Orang sini 4 orang sana gitu. Jadi mana? Di sini sekarang yang duluan latihan kan ya Pak? Iya. Kenapa di mana kemarin kan di dua? Ya udah genap udah. Bang Bang. Pakai ensel ya. Enggak mau ini. Yang mana sih tadi?
Yang benar. Gini awalnya. Artinya yang pasti tarik lu merasa kayak yang pasti Oke, yuk sekarang coba praktekkan yang itu dulu untuk frozen shoulder. Coba itu kan banyak tempat tidur. Satu bed untuk 5 atau 4 sampai 5. Ya, itu tolong taruh sana aja tuh. Balikin lagi. Figurannya balikin lagi ke sana. Tapi kan emang bukannya lo bisa tadi sampai ada tahu kalau lu praktekin juga praktekin tahu ini ya. Oke, yuk yang itu bednya ya. Oke, coba model. Oke, dibagi orangnya. Ayo bawain semua. Ya, sana 4 orang. 4. Ya. Sini, yuk. Yuk, bisa yuk. Gimana aja? Ayo, lama amat ya. Ya, oke. Ya. Oke, ya. Yang pertama lakukan mobilisasi untuk gerakan ekstra rotasi. Berarti posisinya tempurang. Oke, yuk semuanya tempurang. Ayo. Ini ya. Di bawah ya? Oka. Translasi ini bau banyak. Enggak bau nggak? Gerakan. Tentu tidak. Ini masalah ini. Ini saya. Dibawa ke sana lagi sama anak. Ya ini bakal ukuran terus translasinya di
pokoknya tangan kanan buat taksi, tangan kirinya buat taksi. Jadi tangan bapak itu di sini kan? Pokoknya satunya ada yang pokoknya ada paling nahan ini nggak sih? Terus satunya kayak benar deh. Nah terus ininya kayak ditekan doang ya. Iya. Ya ini yang taksi. Iya guys. Jadi Ya pakai dua jari aja. Nanti kalau udah begini. Ini cara ngemutnya gimana? Nggak bisa tahu ini caranya gimana? Di-mute. Nggak bisa gerak tuh, boleh. Habis kali. Habis ini pakai ini kan nggak dihidupin kali. Nah tuh bisa tadi. Tuh. Nah, ini itu dulu aja, stop dulu. Jadi mau dia posisinya tengkurap, kalau saya bilang anterior berarti kan ke depan tubuh. Di situ ya. Oke. Yuk. Coba lakukan saya. Ini kan di sini. Nah, ininya tarik dulu, baru tekan ininya. Tariknya pakai tangan kanan. Berarti tekannya tangan kiri. Berarti ini dorong. Terasa nggak? Terasa nggak, Pak? rasa dikit. Tekan dulu semuanya. Kiri, bawa ke bawah. Yang bukan ini jauh-jauh. Tapi kalau itu bebas gimana? Ini sebut tekannya mana sih? Ini tekannya kan? Jadi apanya gitu? Oh, cari orang lainnya. Yang mau pegang benar nggak? Ini apa? Nih, kan akronion.
Kayak ada ketemu kamu. Sumpah jahit. Nah, gini kan. Oh, ke eksternal atau ke internal itu? Gimana? Iya benar itu nggak bisa. Ayo, cobain aja. Tarik dulu. Kalau ini Kami takut aja. Itu cuma buat tahu kan. Buat tabrakan dia. Ya.